Salam Pak Esra, saya mau tanya, jika ada pasangan Kristen bertunangan yang satu seorang pastor masih bujang, manakala yang seorang lagi adalah duda bercerai. Pertanyaannya, apakah mereka ini diperbolehkan untuk nikah dikuduskan di gereja? Apakah impact kepada tugas pelayanan si pastor tersebut? Mohon penjelasannya, Pak. Harus dilihat dulu apa yang menyebabkan si laki-laki atau calon suami itu bercerai. Karena Alkitab melarang orang bercerai dan menikah kembali setelah bercerai itu adalah perzinahan. Kecuali perceraian itu terjadi karena kasus perzinahan. Saudara bisa melihat itu dalam Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat yang ke-9. Untuk penjelasan lebih detail tentang kedua ayat itu, saudara silakan cari video saya di YouTube, lihat apakah orang Kristen boleh bercerai. Ya, itu sudah saya jelaskan di sana. Jadi hanya satu kasus saja di mana diizinkan terjadinya perceraian kalau pasangannya berbuat zina dan yang menceraikan adalah pihak korbannya, bukan pihak yang berzina. Jadi kalau A menikah dengan B, lalu B berzina, maka yang berhak menceraikan itu adalah A. B tidak berhak menceraikan. Kalau B menceraikan, maka dia telah berdosa dua kali. Pertama perzinahan, kedua perceraian. Jadi menurut saya kita harus melihat dulu latar belakangnya. Dalam kasus yang saudara ceritakan bahwa mau terjadi pernikahan antara seorang pastor perempuan dengan seorang laki-laki yang duda, pertama harus ngecek dulu apakah alasan dia bercerai dengan istri pertamanya. Kalau mereka hanya bercerai hanya karena beda pendapat atau tidak cocok lagi atau alasan-alasan lain selain perzinahan, maka si duda itu tidak boleh menikah lagi. Dan apabila dia menikah dengan pastor perempuan itu, maka itu adalah perzinahan. Kedua, kalaupun dia bercerai dengan istri pertamanya karena kasus perzinahan, lihat dulu siapa yang berzina. Kalau memang istrinya yang pertama itu yang berzina, lalu si laki-laki itu yang menceraikan, maka si laki-laki ini mau menikah, itu tidak ada salahnya. Tapi kalau si laki-laki itu yang berzina, lalu diceraikan atau menceraikan istrinya, lalu sekarang mau nikah dengan pastor ini, maka itu tidak boleh. Kalau terjadi pernikahan, maka itu adalah perzinahan. Dan kalau ditanya apa impactnya dengan pelayanannya, ya artinya pastornya hidup dalam perzinahan. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti tentang itu, karena tidak mengetahui latar belakang mengapa si laki-laki itu sampai bercerai dengan istri pertamanya. Saudara yang tahu, silakan saudara cari tahu atau saudara jawab dengan pedoman yang sudah saya berikan ini.